Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Rizka Dara dan rekan-rekan saya Arkan Pasyasal Pitara, Desti Ayu Hatsari, MS Nurdewadata, Raka Rasika Rizkullah, Robi Alfianto, serta Zafkinawa Yaserli. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai materi mutasi. Selamat menyaksikan. Mutasi merupakan perubahan yang terjadi pada substansi materi genetik DNA atau kromosom yang meliputi perubahan struktur, susunan, jumlah pada gen atau kromosom. Penyebab terjadinya mutasi disebut juga dengan mutagen, sedangkan individu yang mengalami mutasi disebut juga dengan mutan. Nah, dalam video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa jenis mutagen, jenis-jenis mutasi seperti gen dan kromosom, lalu ada klasifikasi mutasi, ada kelainan yang terjadi akibat adanya mutasi, dan mutasi dalam mekanisme evolusi. Apa kaitannya mutasi dengan evolusi? Pada jenis-jenis mutasi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa jenis mutasi hanya terbagi dua. Yang pertama, mutasi tingkat gen, dan yang kedua, mutasi tingkat kromosom. Mutasi tingkat gen meliputi perubahan jumlah basa nitrogen dan perubahan jenis basa nitrogen. Sedangkan pada tingkat kromosom, terjadi perubahan struktur kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Nah, faktor penyebab mutasinya atau mutagen pun terbagi dua. Yang pertama, ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal meliputi, kita lihat nanti. Pada klasifikasi mutasi, kami akan memberikan beberapa contoh berdasarkan proses terjadinya, berdasarkan sifat genetiknya, berdasarkan arah mutasinya, berdasarkan faktor keturunannya, serta perannya bagi organisme. Perubahan mutasi yang menyebabkan kelainan pada manusia, kami akan memberikan contoh seperti sindrom Klinefelter, sindrom Turner, sindrom triple X, sindrom Jacob, sindrom Y, hermafrodit, sindrom Patau, sindrom Edward, sindrom Down, dan sindrom Wolff. Lalu, pada mutasi yang berhubungan dengan evolusi, kami akan menjelaskan rumusnya Hardy-Weinberg dan penjelasan terakhir mengenai mutasi dalam mekanisme evolusi seperti yang sudah juga saya sebutkan sebelumnya, bahwa kami akan menjelaskan apa hubungannya mutasi dengan evolusi. Jadi, selamat mendengarkan teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis mutasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa jenis-jenis mutasi ini terbagi menjadi dua tingkatan, yakni mutasi pada tingkat gen dan mutasi pada tingkat kromosom. Nah, mutasi pada tingkat gen ini dapat kita sebut sebagai mutasi titik atau point mutations. Dapat berakibat perubahan urutan ataupun susunan basa nitrogen di asam amino pada proteinnya sehingga mengalami perubahan fungsi pada enzimnya. Nah, pada mutasi gen ini umumnya dikatakan sebagai mutasi diam atau silent mutations. Kenapa dapat dikatakan seperti itu? Karena pada mutasi gen ini umumnya mengalami perubahan urutan ataupun susunan basa nitrogen, namun asam amino pada proteinnya tidak ikut mengalami perubahan. Walaupun some case asam amino pada protein ini bisa mengalami perubahan juga. Nah, contohnya apa? Pada DNA normal ini terbentuk triplet AGA, sehingga ketika ditranskripsi di RNA duta akan menjadi UCU. Nah, lalu ketika DNA normal ini bermutasi, tripletnya ini bermutasi dari awalnya AGA ini di bagian A anggaplah kita ubah menjadi G sehingga menjadi AGG. Nah, di transkripsi di RNA duta bukannya UCU yang terbentuk, namun yang terbentuk adalah UCC. Namun, baik UCC ataupun UCU, keduanya sama-sama mentranskripsi untuk asam amino serin di protein tersebut. Jadi, itu yang dimaksud dengan silent mutations atau mutasi diam. Nah, kita masuk pada segmen pertama, yakni mutasi pada tingkat gen yang diakibatkan oleh perubahan ataupun penggantian jumlah basa nitrogen. Nah, kita dapat menyebutnya sebagai frame shift mutations. Nah,
Di sini ada 4 bagian, di mana yang pertama ada duplikasi, lalu yang kedua ada adisi, dan yang ketiga ada juga insersi, lalu yang keempat ada juga delesi. Nah, kita masuk pada bagian pertama, di mana duplikasi. Duplikasi sesuai namanya, yakni duplikat ya, diambil dari kata bahasa Inggris, di mana duplikat itu artinya penggandaan. Nah, jadi anggaplah kita terbentuk triplet ACC. Nah, triplet ACC ini tuh DNA normalnya ya. ACC ini uh, normalnya ketika dia bermutasi di bagian adenin ya. Sehingga ketika adenin ini mengalami duplikasi, sehingga dia akan menjadi dua bagian yang sama di dalam DNA tersebut. Dari awalnya ACC akan menjadi AAC. Nah, jadi ciri dari duplikasi ini adalah terjadi sama basa nitrogennya di bagian yang sama juga. Jadi awal di depan ya sebelahnya jadi sama. Itu disebut penggandaan atau duplikasi. Lalu yang kedua, yakni adisi ataupun penambahan. Nah, pada adisi ini seringkali kita keliru dengan insersi. Nah, kalau adisi itu merupakan penambahan di bagian ujung-ujung tripletnya. Jadi misalnya tadi adalah ACC. Kalau ditambahkan, kita akan tambahkan dengan basa nitrogen timin. Jadi awalnya dia ACC, ketika ditambahkan timin akan menjadi TAC. Jadi bergeser begitu. Ataupun ketika ditambahkan di belakang, jadinya bukan ACC tapi CCT. Nah, lalu kalau dengan insersi itu penyisipan. Perbedaannya dengan adisi adalah penambahan, jadi di ujung-ujung triplet ya pada DNA normal tersebut, sedangkan insersi ini di tengah-tengah triplet tersebut. Jadi misal tadi ACC, ketika diselipkan timin di tengah-tengahnya akan menjadi ATC, seperti itu. Lalu yang terakhir ada delesi atau pengosongan atau penghapusan ya, di delete. Nah, jadi anggap tadi terbentuk triplet di DNA normal adalah ACC, ketika dihapus di bagian ujungnya akan terbentuk CC aja, atau bagian triplet selanjutnya ini akan bergabung di bagian triplet yang pertama. Anggaplah adalah ACC dan AGG. Nah, ketika adenin ini terhapus atau mengalami delesi akan menghasilkan triplet CCG. Jadi yang di belakang ini akan maju ke depan. Seperti itu. Lalu yang kedua ini, pada segmen yang kedua kita akan membahas mengenai mutasi gen akibat perubahan jenis basa nitrogennya, atau biasa kita sebut dengan tautomeric mutations. Dimana di sini ada dua ya, ada substitusi transisi dan substitusi transversi. Pada substitusi transisi, penggantian jenis basa nitrogennya ini dari jenis basa nitrogen yang sama. Jadi dari sama-sama purin ataupun dari sama-sama pirimidin. Jadi misalnya nih, adenin ketika dia bermutasi akan menjadi guanin ataupun sebaliknya. Begitu halnya dengan jenis basa nitrogen dari pirimidin. Jadi misalnya dari timin akan berubah jadi sitosin ataupun sebaliknya. Nah, sedangkan pada substitusi transversi ini kebalikannya, yakni penggantian jenis basa nitrogen dari jenis yang berbeda. Jadi, dari purin ke pirimidin ataupun sebaliknya. Jadi, dari adenin ataupun guanin bisa berubah menjadi timin ataupun sitosin. Begitupun sebaliknya. Nah, ketika akibat dari mutasi penggantian jenis basa nitrogen ini atau tautomeric mutations ini seringkali mengakibatkan missense mutations atau mutasi salah makna. Karena apa? Karena hasil asam amino ditranslasikan ini seringkali berubah sehingga akan mengakibatkan perubahan fungsi enzim yang ditranslasikan. Nah, namun pada suatu kasus ini dapat ditemukan bahwasannya asam amino yang ditranslasikan ini akan membentuk stop codon. Nah, ketika dia membentuk stop codon, bukan missense mutations yang terbentuk, namun nonsense mutation yang terbentuk atau mutasi tak bermakna. Sehingga ketika stop codon tersebut terbentuk, maka rantai polipeptida menjadi lebih pendek daripada umumnya. Lalu yang terakhir merupakan akibat dari letak ataupun tata letak urutan basa nitrogen tersebut atau transposisi. Simpel lagi nih, kalau misalnya ada DNA normal dari triplet GTT. Nah, GTT ini kan urutannya GTT ya. Nah, ketika diubah urutannya awalnya T yang di tengah ini kita majukan ke depan menjadi TGT. Nah, itu merupakan transposisi. Jadi tidak ada yang terhapus, tidak ada yang ditambah, namun mengalami perubahan letak ataupun urutan basa nitrogen tersebut.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian mutasi tingkat kromosom atau abersi kromosom. Di dalam mutasi tingkat kromosom, itu terbagi menjadi dua, yaitu mutasi perubahan dari struktur kromosom dan mutasi dari perubahan jumlah kromosom. Di dalam mutasi akibat perubahan struktur kromosom, terdapat delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Delesi sendiri mempunyai arti penghapusan, yang dimana merupakan hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah yang mengakibatkan kromosom kehilangan gen-gen tertentu. Selanjutnya, duplikasi yang mempunyai arti duplikat atau menyalin, yang dimana adalah peristiwa sebagian segmen kromosom yang mengalami penggadaan yang mengakibatkan dalam satu kromosom terdapat lebih dari satu segmen atau dengan gen yang sama. Selanjutnya, inversi, yang dimana inverse sendiri itu memiliki arti terbalik, yang merupakan peristiwa pembalikan segmen kromosom sehingga perpindahan lokus suatu gen inversi terjadi karena kromosom mengalami patah di dua tempat, yang diikuti dengan penyisipan kembali bagian kromosom yang patah tetapi dalam keadaan yang terbalik. Selanjutnya, translokasi, yaitu merupakan peristiwa berpindahannya patahan segmen suatu kromosom ke kromosom yang lain yang bukan homolog dari spesiesnya. Selanjutnya kita masuk ke mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Yang pertama ada euploid. Euploid itu adalah perubahan pada seluruh set kromosom, di mana satu set kromosom itu disebut dengan genom. Berdasarkan jumlah set kromosom, euploid dibedakan menjadi monoploid, diploid, triploid, tetraploid, dan seterusnya. Pada gambar di samping, itu terdapat buah semangka yang tidak memiliki biji. Pada mutasi euploid ini itu terjadi pada saat pembelahan meiosis. Selanjutnya, berdasarkan asal kromosomnya, euploid itu dibedakan menjadi autopolyploid dan allopolyploid. Autopolyploid itu adalah penggandaan sendiri dari spesies yang sama, sedangkan allopolyploid yaitu penggandaan dari spesies yang berbeda. Nah, allopolyploid ini terbentuk itu dikarenakan adanya perkawinan. Kita lihat pada gambar yang di samping, itu terdapat contoh pembentukan alloploid dari perkawinan dari dua spesies. Di situ terdapat spesies pertama dan spesies yang kedua, yang masing-masing memiliki gamet normal dan gamet polyploid. Kedua gamet tersebut melakukan perkawinan yang pertama, menghasilkan gamet polyploid. Selanjutnya, gamet polyploid dengan gamet normal melakukan perkawinan yang kedua. Itulah yang disebut dengan allopolyploid, yaitu penggandaan dari spesies yang berbeda. Selanjutnya ada aneuploid. Aneuploid adalah perubahan jumlah kromosom dalam satu set genom kromosom. Penyebab terjadinya aneuploid itu yang pertama ada anaphase lag, yang kedua ada non-gene function. Tipe aneuploid itu yang pertama ada nullisomi dengan rumus 2n-2, yaitu sel kehilangan 2 kromosom. Selanjutnya monosomi dengan rumus 2n-1, yaitu sel kehilangan 1 kromosom. Yang ketiga ada trisomi dengan rumus 2n+1, yaitu sel kelebihan 1 kromosom. Dan yang terakhir ada tetrasomi yang mempunyai rumus 2n+2, yaitu sel memiliki kelebihan 2 kromosom. Selanjutnya yaitu penyebab mutasi atau disebut juga mutagen. Mutagen dibedakan menjadi dua, yaitu mutagen berdasarkan sifatnya dan mutagen berdasarkan sumber asalnya. Yang pertama yaitu jenis mutasi berdasarkan sifatnya, yaitu ada mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Mutagen kimia adalah senyawa yang dapat mengubah suatu basan nukleotida di dalam untaian DNA, sehingga spesifitas ikatan hidrogennya akan berubah, yang menyebabkan mutasi tingkat gen. Mutasi kimia dapat menyebabkan mutasi karena strukturnya yang mirip dengan basa nitrogen, sehingga dapat mengganti pasangan nukleotida. Contohnya yaitu pestisida, asam nitrat, agen alkilase, benzopirin,
zat digitonin, dan kolkisin. Selanjutnya yaitu mutasi fisika, adalah mutasi yang disebabkan pemicu fisik seperti memberikan organisme berbagai macam radiasi. Mutagen fisika dibedakan menjadi dua, yaitu radiasi pegion dan radiasi non-pegion. Radiasi pegion yaitu dapat memutuskan rantai DNA karena terjadi pembentukan radikal hidroksil. Radiasi pegion dilakukan oleh pemaparan sinar X, alfa, beta, gamma, dan maupun radiasi kosmik. Radiasi non-pegion yaitu seperti sinar UV dapat menyebabkan pembentukan timin ganda pada rantai DNA yang menyebabkan kedua timin saling berikatan kovalen yang menghentikan produksi DNA karena replikasinya tidak benar. Dan yang terakhir yaitu mutagen biologi, adalah mutagen yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Saat virus menyerang tubuh manusia, virus dapat mengubah susunan DNA sehingga sel dan jaringan di dalam tubuh menjadi rusak. Yang kedua yaitu jenis mutagen berdasarkan sumbernya, yaitu ada mutagen alami dan mutagen buatan. Mutagen alami adalah mutagen yang secara alami terdapat di alam. Mutagen-mutagen tersebut dapat menyebabkan terjadinya mutasi secara alami atau spontan tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya yaitu sinar matahari, sinar ultraviolet, unsur radioaktif di alam, dan virus dan bakteri. Selanjutnya yaitu mutagen buatan, yaitu merupakan bahan-bahan atau proses yang sengaja dibuat atau diinduksi untuk melakukan mutasi. Contohnya yaitu pestisida, boraks, formalin, sinar alfa, beta, dan gamma. Oke, di sini klasifikasi mutasi itu ada mutasi berdasarkan sumber asalnya, lalu ada mutasi berdasarkan sifat genetik, lalu ada mutasi berdasarkan arah mutasinya, lalu ada mutasi berdasarkan jumlah faktor keturunan yang bermutasi, dan yang terakhir ada mutasi berdasarkan peranannya bagi organisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan berdasarkan cara terjadinya. Nah, berdasarkan cara terjadinya ada dua, yaitu mutasi alami dan juga mutasi buatan. Nah, mutasi alami itu bisa disebut juga mutasi spontan, yaitu perubahan materi genetik yang terjadi secara alami atau dengan sendirinya. Lalu, proses mutasi alami itu terjadi karena adanya kesalahan alami dalam proses replikasi DNA. Nah, kesalahan alami ini dalam proses replikasi DNA ini disebabkan oleh mutagen-mutagen yang sudah ada di alam. Nah, mutasi alami ini disebabkan oleh mutagen alami. Nah, contohnya apa aja mutagen alami? Yang pertama ada sinar matahari, lalu ada sinar kosmik, unsur radioaktif di alam, lalu ada virus, bakteri, dan gas zat kimia di alam. Lalu mutasi alami ini juga bersifat merugikan, namun jarang terjadi, yaitu bisa terjadi 1 kali dalam 1 juta atau sampai 1 miliar pembelahan sel. Nah, salah satu faktor pentingnya dalam evolusi. Nah, contoh mutasi alami ada belalang pink, jadi terus lalu kuda Nil, dan lalu saya lanjut ke mutasi buatan. Nah, mutasi buatan ini lebih sering terjadi, yaitu karena perubahan materi genetik makhluk hidup yang secara sengaja dilakukan oleh manusia dengan tujuan tertentu. Secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, proses mutasi buatan itu memberikan atau memicu zat kimia atau sinar-sinar yang dihasilkan dari unsur radioaktif. Nah, proses mutasi buatan ini yaitu perubahan materi genetik pada makhluk hidup sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jika dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka mutasi buatan bukan akan meningkatkan kualitas hidup, namun akan menjadi sangat merugikan. Lalu yang kedua ada mutasi berdasarkan sifat genetik. Terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada mutasi dominan. Nah, mutasi dominan itu merupakan terekspresi atau tampak pengaruhnya dalam keadaan genotip homozigot dominan maupun heterozigot. Artinya, gen dominan yang membawa sifat yang menyebabkan mutasi. Lalu,
contoh mutasi dominan yaitu siklemia atau penyakit sel sabit. Nah, lalu yang ketiga ada mutasi resesif. Kedua. Lalu yang kedua ada mutasi berdasarkan sifat genetik, yaitu terbagi menjadi dua, mutasi dominan dan juga mutasi resesif. Mutasi dominan ini terekspresi atau tampak pengaruhnya dalam keadaan genotip homozigot dominan maupun heterozigot. Artinya, gen dominan yang membawa sifat yang menyebabkan mutasi. Nah, contohnya itu siklemia. Lalu ada mutasi resesif, yaitu terekspresi atau tampak pengaruhnya dalam keadaan genotip homozigot resesif. Artinya, gen resesif ini yang membawa sifat yang menyebarkan mutasi. Lalu contoh mutasi resesif yaitu belalang pink, kuda nil, lalu lalat buah jantan mata putih. Nah, yang ketiga ada mutasi berdasarkan arah mutasinya. Terbagi menjadi dua juga. Ada mutasi maju dan juga mutasi mundur. Nah, mutasi maju ini menyebabkan fenotip organisme abnormal menjadi normal. Lalu, mutasi mundur ini atau mutasi balik menyebabkan fenotip organisme yang awalnya normal menjadi abnormal. Nah, contoh mutasi maju yaitu radioaktif. Nah, radioaktif ini dapat digunakan untuk pengobatan kanker yang diharapkan dapat mengendalikan pembelahan sel yang abnormal. Lalu contoh dari mutasi mundur yaitu siklemia. Lalu yang keempat ada mutasi berdasarkan jumlah faktor keturunan yang bermutasi, yaitu ada mutasi mikro dan juga mutasi makro. Nah, di sini saya akan menjelaskan mutasi makro terlebih dahulu, yaitu mutasi yang menyebabkan perubahan besar pada fenotip. Contohnya itu pada belalang pink dan juga katak dengan mata di dalam mulut. Nah, perubahan ini dapat diamati secara langsung dan jelas. Nah, mutasi mikro menyebabkan perubahan kecil pada fenotip. Lalu, perubahan ini itu tidak dapat diamati secara langsung dan membutuhkan penelitian. Nah, mutasi makro ini akan berpengaruh lebih nyata pada ekspresi fenotip dan dapat diamati secara langsung dibandingkan dengan mutasi mikro. Lalu yang terakhir, ada mutasi berdasarkan perannya bagi organisme, yaitu yang pertama mutasi yang menguntungkan dan mutasi yang merugikan. Nah, mutasi menguntungkan ini menghasilkan organisme yang bersifat adaptif terhadap lingkungan. Artinya itu dapat bertahan hidup dan tidak terseleksi oleh alam. Nah, contoh mutasi menguntungkannya itu adalah mutasi pada gen CETP, yaitu bebas mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, lalu produksi kolesterol tumbuh rendah, tidak menyebabkan gangguan pada pembuluh darah, misalnya aterosklerosis, yaitu penyumbatan lemak pada pembuluh darah. Nah, lalu mutasi berdasarkan peran bagi mutan itu ada mutasi merugikan mutan yang kedua. Nah, itu mutasi yang menghasilkan organisme yang tidak adaptif terhadap lingkungan dan terjadi secara alami. Dan umumnya ini gen pengkode bersifat resesif. Contoh mutasi merugikan mutan yaitu adalah belalang pink yang terseleksi karena mudah dimangsa karena warnanya tuh jarang. Dan selanjutnya ada kelainan-kelainan yang disebabkan oleh mutasi. Yang pertama ada sindrom Klinefelter berkaryotipe 22A plus XY. Penderita sindrom Klinefelter ini berkelamin laki-laki dan karakteristiknya adalah testisnya tidak berkembang dan malahan payudaranya berkembang. Yang kedua ada sindrom Turner berkaryotipe 22A plus X yang ditemukan oleh H. Turner pada 1938. Penderita sindrom Turner ini adalah wanita yang berkarakteristik bertubuh pendek dan mempunyai karakteristik juga lehernya yang lebih bersayap. Yang ketiga ada sindrom XXX
atau juga bisa disebut wanita super atau juga disebut trisomi X. Tanda-tanda yang ditunjukkan oleh wanita super ini adalah disabilitas untuk belajar, ADHD, dan gangguan mental seperti depresi dan kegelisahan. Sindrom XX ini mempengaruhi 1 dari 10.000 wanita di dunia. Yang keempat ada sindrom Jacobs, berkaryotipe 22A plus XYY. Penderita sindrom Jacobs ini adalah laki-laki yang bercenderungan untuk melakukan hal-hal kriminal. Dan tanda-tanda fisik dari sindrom Jacobs ini antara lain testis yang lebih besar, kepala yang lebih besar, dan jarak-jarak antara organ tubuh itu lebih panjang. Sebuah research di Amerika Serikat mengatakan bahwa pengidap sindrom Jacobs ini mendominasi tahanan-tahanan di Amerika Serikat ini. Jadi kebanyakan dari tahanan di Amerika Serikat itu kebanyakan pengidap sindrom Jacobs. Yang kelima ada sindrom Y, berkaryotipe 22A plus Y. Pengidap sindromnya ini akan langsung mati di rahim karena kromosom ini hanya berfungsi untuk memblok perkembangan organ-organ tubuh wanita dan mengembangkan organ-organ tubuh lelaki, dan tidak mempunyai substansi-substansi penting untuk sebuah embrio untuk berkembang untuk menjadi manusia dewasa. Pada manusia akibat mutasi kromosom. Ada hemafrodit, terjadi akibat tetrasomik pada kromosom gonosomnya. Jadi kromosomnya adalah 22AA plus XX plus XY. Manusia yang mengalami hemafrodit adalah manusia yang memiliki ovarium maupun testis. Kemudian ada sindrom Patau, terjadi akibat trisomik pada kromosom nomor 13. Kromosomnya adalah 45A plus XX atau 45A plus XY. Manusia yang mengalami sindrom ini memiliki sumbing pada bibir dan langit-langit rongga mulut serta polidaktili. Kemudian ada sindrom Edward, terjadi akibat trisomik pada kromosom nomor 18. Jadi kromosom yang dimiliki adalah 45A plus XX atau plus XY. Manusia yang memiliki sindrom ini memiliki bentuk kepala panjang, bentuk muka khas, jari tangan tumpang tindih, pola sidik jari sederhana, dada pendek dan lebar, kelainan jantung, juga ginjal. Kemudian ada sindrom Down atau Down syndrome, terjadi akibat trisomik pada kromosom nomor 21. Jadi kromosomnya adalah 45A plus XY atau XX. Manusia yang memiliki sindrom ini memiliki mata sipit, fertil, kaki pendek, jalan lambat, kelainan jantung, pertumbuhan tubuh dan mental yang agak lambat. Kemudian ada sindrom Marfan, terjadi akibat delesi kromosom nomor 4. Manusia yang memiliki sindrom ini, pangkal hidung menonjol, bibir sumbing, pertumbuhan lambat, juga keterbelakangan mental, serta kelainan jantung. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu mutasi dalam mekanisme evolusi. Hubungan mutasi dengan proses evolusi yaitu antara lain yang pertama, mutasi dapat menyebabkan evolusi pada organisme. Yang kedua, mutasi gen atau kromosom dapat menyebabkan perubahan sifat baik pada tingkat sel maupun organisme. Perubahan tersebut menyebabkan munculnya variasi-variasi sifat yang menimbulkan keanekaragaman suatu organisme. Yang ketiga yaitu jika mutasi terjadi terus-menerus, keanekaragaman organisme akan terus meningkat sehingga memicu terbentuknya spesies baru dengan sifat yang jauh berbeda dari organisme-organisme asal mulanya. Selanjutnya, di dalam proses evolusi ini terdapat hukum Hardy-Weinberg, yaitu hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel atau gen dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam kesetimbangan dari suatu generasi ke generasi lainnya.
kecuali terdapat pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Syarat berlakunya hukum Weinberg yaitu antara lain populasinya besar, lalu tidak adanya mutasi, tidak adanya seleksi alam, dan migrasi. Jadi jika hukum Hardy-Weinberg terjadi, maka evolusi tidak akan terjadi. Lalu sebaliknya, jika evolusi terjadi, maka hukum Weinberg tidak berlaku. Lalu ada rumus matematikanya untuk menghitung dari hukum Hardy-Weinberg. Persamaan umumnya yaitu P plus Q sama dengan 1. Lalu P plus Q-nya kita kuadratkan sehingga menghasilkan sebuah persamaan yaitu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Itu adalah bentuk persamaan umum dari hukum Weinberg. Lalu untuk menentukan golongan darah menggunakan hukum Henry-Weinberg itu ada P plus Q plus R sama dengan 1. Lalu caranya sama, kita kuadratkan kedua ruasnya. P plus Q plus R kuadrat menghasilkan persamaan yaitu P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat plus 2PQ plus 2PR plus 2QR sama dengan 1. Dengan keterangan P yaitu frekuensi gen dominan, Q itu frekuensi gen resesif, P kuadrat adalah frekuensi alel homozigot dominan, lalu 2PQ adalah frekuensi alel heterozigot, Q kuadrat yaitu frekuensi gen homozigot resesif. Maksud saya frekuensi alel homozigot resesif. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi mutasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.